Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 38, Dimanja. Davin tersenyum dan mencium pipi istrinya. Sudah wangi, ucapnya setelah selesai mandikan istrinya dan memakaikan pakaiannya. Hana tersenyum dengan sangat manisnya. Terima kasih sayang, ucapnya. Diperlukan seperti ini membuat dirinya sangat senang. Ini semua di luar dari apa yang dipikirkannya. Mana hadiahnya? Davin tersenyum dan memajukan bibirnya. Hana menggelengkan kepalanya. Kenapa teringin berikan abang hadiah sayang? Bukankah abang sudah mandikan? Davin memandang istrinya dengan mata yang terbuka lebar. Ada mama. Davin memahami apa yang dicemaskan oleh istrinya. Ia tersenyum dan melihat ke arah mamanya, papanya yang saat ini sedang duduk di sofa. Dengan cepat diciumnya bibir Hana ketika kedua orang tuanya tidak melihat. Hana hanya diam ketika melihat sikap suaminya yang seperti ini. Sarapan lagi ya? Davin tersenyum memandang istrinya yang sudah cantik dan terlihat segar setelah selesai mandi seperti ini. Iya, jawab Hana yang tersenyum ketika suaminya mengambil mangkuk yang berisi nasi dengan menu sop daging. Davin dengan sangat sabar menyuapi istrinya makan. Dengan nasi dalam mangkuk dan sup daging habis, ia kemudian memberikan obat untuk istrinya yang sudah disiapkan oleh perawat. Tangan Hana, kapan boleh digerakkan? Hana mandang Davin. Tunggu, dokter Irwan cek dulu, jelasnya. Hana sudah gak sabar, pengen bisa cepat sehat, biar bisa ngetik dan selesaikan skripsi. Nanti ya, bila tangannya sudah boleh digerakkan, baru skripsinya dilanjutin, usapnya kepala istrinya. Iya, jawab Hana yang sudah tidak sabar untuk secepatnya bisa menyelesaikan pekerjaannya. Abang mau siap-siap dulu ya ke kantor. Iya, jawab Hana yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Davin beranjak dari duduknya dan mengambil bajunya dalam lemari. Ia kemudian pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap ke kantor. Hana hanya diam dan perhatikan suaminya yang menyiapkan pakaiannya sendiri. Kenapa rasanya di sini enak sekali? Dapat perhatian full dari mama, papa, dilindungi mama setiap saat. Terus juga itu si bunglon di sini baik banget. Dari suami yang pengertian, penyayang, mesra dan romantis. Pokoknya si bunglon baik banget pokoknya. Boleh nggak ya minta ke Pak Dokter kalau aku nggak mau pulang cepat, tapi kalau sakit lama nggak bisa kerjain skripsi, Hana berkata dalam hatinya. Davin keluar dari dalam kamar mandi setelah memakai baju kemeja dan celana berbahan kain berwarna abu-abu pekat. Pria itu kemudian tersenyum dan duduk di tepi tempat tidur di mana istrinya saat ini duduk. Sayang, abang ke kantor. Hari ini ada rapat penting. Kamu di sini temani mama ya. Nanti bila pekerjaan di kantor sudah selesai, abang akan langsung pulang. Bila ada perlu apa-apa, kasih tahu mama, atau nanti minta mama telepon perawat agar membantu. Davin tersenyum memakai jasnya yang sewarna dengan celana yang saat ini dipakainya. Iya sayang, jawab Hana dengan tersenyum. Di rumah sakit ini, ia bisa dengan puas melihat senyum pria sombong tersebut. Lihatlah sayang, bila abang masang dasi sangat rapi, tidak seperti waktu kamu memasangkan dasi untukku. Davin menunjukkan bagaimana caranya memasang dasi kepada istrinya. Suatu Hana masangkan, kenapa tak diajarin sayang? Malah Hana harus belajar pakai panduan YouTube. Entah kebenaran dari mana hingga ia bisa menjawab seperti ini. Meskipun dirinya kesal mendengar suaminya menyalahkannya seperti ini, namun ia tetap tersenyum dengan sangat manisnya. Davin tertawa lepas ketika mendengar jawaban dari istrinya.
Ini untuk pertama kalinya wanita yang berstatus istrinya menjawab pertanyaannya seperti ini. Seberapa banyak stok kesabaran yang dimiliki oleh istrinya? Bahkan tingkahnya sangat menyebalkan seperti ini tidak membuat wanita itu merengut ketika mendengar disalahkan tanpa diajarkan. Ya sudahlah kalau begitu, nanti bila tengah sayang sudah sehat, Abang akan ngajarin. Davin tersenyum manis. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat ini ia sedang mengikuti permainan yang sedang dipermainkan oleh suaminya. Mereka terlihat begitu sangat mesra, apalagi di depan kedua mertuanya. Apa sudah siap, Vin? Surya memandang Davin. Sudah, jawab Davin. Pria itu beranjak dari duduknya dan kemudian duduk di sofa tempat di mana kedua orang tuanya berada. Bagaimana dengan kondisi perusahaan kamu saat ini? Surya bertanya ketika putranya sudah duduk di depannya dan meminum kopi yang ada di mejanya. Perusahaan yang dimiliki Surya berbeda dengan perusahaan yang dimiliki oleh Davin. Surya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang industri, kebutuhan pokok, sedangkan Davin bergerak di bidang properti dan bangunan, karena dia memang lulusan arsitektur. Perusahaan aku sekarang sudah sangat baik kondisinya, Pak. Sudah banyak klien yang percayakan perusahaan aku untuk mengerjakan proyek besar. Davin tersenyum. Ingat selalu pesan Papa, Vin. Jaga pekerjaan kami dan kepercayaan yang diberikan kalian. Pekerja itu memberikan nasihat dengan tersenyum. Sudah sangat lama Surya tidak pernah bercerita seperti ini kepada putranya. Pagi ini ia merasa begitu sangat bahagia ketika bisa duduk berdua dengan putranya dan sarapan seperti ini, meskipun di dalam kamar rumah sakit. Ya jelaslah, aku akan selalu ingat pesan Papa. Mana mungkin aku lupa. Davin tersenyum dan memberi roti selai nanas di atas meja dan menggigitnya. Kamu harus ingat, dalam bisnis yang teman terkadang lawan. Jadi kamu harus hati-hati tentang ini. Jangan anggap semua teman itu baik. Di saat perusahaan kamu dalam keadaan naik seperti sekarang, begitu banyak yang ingin menjatuhkannya. Minta mereka nasihat untuk putranya. Davin menganggukkan kepalanya dan tersenyum memandang mamanya. Prinsipnya teman ya teman, bisnis ya bisnis, Ma, jawabnya. Bila dia teman, dia tahu kelemahan kamu, Vin. Dengan begitu tidak sulit untuk menjatuhkan. Meskipun kamu mengatakan teman ya teman, bisnis ya bisnis, namun kamu harus ingat, setiap orang punya kekurangan, dan hal itulah selalu dicari oleh orang yang tidak menyukai kamu. Dia mendekati kamu dan bersahabat dengan kamu, bukan berarti memang niatnya baik dan tulus untuk menjadi sahabatmu. Terkadang, ia hanya ingin mencari tahu titik lemahmu, minta memberikan nasihatnya. Davin menganggukkan kepalanya saat mendengar nasihat dari mamanya. Sampai saat ini, ia tidak menerima ancaman dari luar maupun dari dalam. Tidak ada hal yang mencurigakan dari teman-teman dekatnya ataupun orang-orang dekatnya. Ma, aku berangkat dulu ya. Aku titip Hana. Davin tersenyum. Begitu banyak keganjilan yang dilihatnya dari sikap Hana dan Berliana. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang istri dan mantan tunangannya tersebut. Davin tidak akan pernah membiarkan Berliana pergi begitu saja dan tertawa lepas di belakangnya. Iya, hati-hati, Mita tersenyum. Iya, Ma, jawab Davin. Pria itu beranjak dari duduknya dan mencium punggung tangan wanita yang melahirkannya. Setelah berpamitan dengan mamanya, Davin berjalan dan mendekati istrinya yang sedang duduk di atas tempat tidur. Abang pergi dulu ya sayang. Nanti setelah urusan kantor selesai, abang akan langsung pulang. Davin tersenyum. Iya, hati-hati. Davin mencium kening istrinya dengan lembut dan mencium bibirnya sekilas. Hana hanya diam menang suaminya yang tidak tahu malu. Wajahnya sudah amat merah ketika suaminya mencium bibirnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.